Mahkamah Konstitusi membuat heboh lagi. 4% ambang batas dibatalkan, langsung diserang oleh kanan kiri. Tetapi ada yang membenarkan itu betul, karena ada beberapa suara yang tidak bisa dikonversi. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mahkamah Konstitusi, tempat yang menjadi kontroversial sejak meloloskan umur seorang bakal capres-cawapres. Waktu itu menjadi bulan-bulanan oleh siapapun. Lah, pada kesempatan ini, pemungutan dan penghitungan suara sudah selesai. Rekapitulasi belum. Dan ada disinyalir salah satu partai politik tidak sampai 4%. Tiba-tiba muncul yang namanya 4% dihapus. Langsung semuanya mempunyai persepsi, ini mungkinkah akan atau demi meloloskan satu partai tersebut, atau ada yang lain? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dengan 4% yang dibatalkan tentang parliament threshold atau electoral threshold, khususnya electoral threshold. Pertama kita baca di Kompas, MK putuskan ambang batas parlemen pemilu 2%, diubah pemilu 2009 dan selanjutnya. Parlemen 2024 maksudnya, bukan 2% 2024, tetap 4%. Diubah untuk pemilu 2009 dan selanjutnya. Tapi apakah pada waktu 2029 mereka yang saat ini belum electoral threshold itu juga akan otomatis atau pemilu 2029? Kita lanjutkan. Kemudian di CNN Indonesia, Perludem meluruskan kabar ambang batas parlemen dihapus Mahkamah Konstitusi. Dan di This Way, MK batalkan ambang batas parlemen 4% Jerry Semampau, putusan yang tepat. Ini teman-teman NGO pemilu, ada yang ini yang tepat, tapi kemudian ada yang protes. Kemudian terakhir kita baca di lamannya Mahkamah Konstitusi RI, aturan ambang batas parlemen 4% konstitusional bersyarat pemilu 2029 dan pemilu berikutnya. Kalau dari sini pemilu 2009 itu bukan sebelumnya atau produk 2024 atau 2029, bukan, pemilu 2029. Kalian pilih yang mana? Di Kompas dan selanjutnya kita tambahkan dengan yang lain. MK putuskan ambang batas parlemen pemilu 2024 tetap 4%, diubah untuk pemilu 2029 dan selanjutnya. Jadi kalau melihat judulnya, ya produk 2029, produk 2024 ada 2029. Jakarta Kompas.com, MK Mahkamah Konstitusi memutuskan besaran ambang batas parlemen electoral parliamentary threshold suara sah nasional diubah lewat atau electoral threshold yang betul ya. Ini sama. Diubah lewat sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu di gedung MK pada Kamis kemarin. Lewat putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian gugatan perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi tentang penerapan ambang batas 4%. Ini yang mengajukan Perludem. Dalam petitumnya, Perludem menganggap ketentuan ambang batas tersebut menghilangkan suara rakyat atau pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. Ini yang menjadi masalah. Sejalan dengan itu, MK menilai ketentuan ambang batas 4%
yang diatur dalam Undang-Undang 7 2017 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Nah, itu mengabulkan permohonan MK pada pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 22E ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Ambang batas parlemen menjadi konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya. Dengan kata lain, MK menyebut ambang batas 4% harus diubah sebelum pemilu serentak tahun 2029. Maksudnya ambang batas itu bukan kemudian, kalau menurut pemahaman saya, tidak, nanti pemahaman orang kemudian berbeda mungkin, bahwa harus diubah undang-undangnya. Maksudnya ambang batas dalam undang-undang tersebut, bukan secara otomatis produk pemilu 2024 itu akan mendapatkan. Ini bahaya kalau itu terjadi pemahaman yang berbeda yang membahayakan itu. Revisi Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian, MK memerintahkan membentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pertimbangannya mengatakan ambang batas parlemen perlu diubah dengan ketentuan beberapa berikut. 5 poin. Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Itu. Kemudian perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. Ketika perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan parpol. Keempat, perubahan tetap selesai sebelum dimulai tahapan penyelenggara pemilu 2029. Kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggara pemilu dengan menetapkan sistem partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan para peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. Itu diperintahkan, dianggap tepat ini oleh Titi Anggreni, itu sudah sangat tepat. Dan selanjutnya, pecinta masa depan negeri. Oh, ini sebentar. Ini ada putusan yang diberlakukan pada pemilu 2024 dan membuat sulung Presiden Jokowi. Ini yang umur ya. Pecinta masa depan kita kan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan Undang-Undang 7 2017 dengan beberapa pasal yang kontroversial di publik dan publik melihat sesuatu. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini betul-betul kontroversial atau ini pemahaman yang kurang perfeksionis? Menurut analisis saya, pertama, bahwa MK Mahkamah Konstitusi adalah tempat mencari keadilan tentang konstitusi. Sehingga ketika memutuskan tersebut, maka ya diperbolehkan mengambil sebuah keputusan. Kalau hal itu kontroversial yang sifatnya menguntungkan tertentu, kontroversial kalau tidak menguntungkan maka enggak. Tapi kalau menguntungkan tertentu yang akan tidak lolos, maka itu menjadi masalah. Hal ini menjadi tidak kontroversial ketika diberlakukan semenjak 2029. Itu katanya. Maksudnya kata yang menghilangkan kontroversial, sehingga nanti pelaksana putusan MK ini jangan sampai kemudian menerjemahkan produk pemilu 2024 nanti sebelum 2029 akan otomatis lolos parliamentary threshold. Ini membahayakan.
Sangat mungkin itu terjadi karena pemahamannya adalah 2029. Sangat mungkin itu terjadi sebelum pemilu. Dihubungkan dengan misalkan dukungan capres, sehingga kemudian itu digunakan. Sehingga kalau menurut saya perlu dijelaskan secara detail bahwa putusan MK itu berlaku semenjak putusan untuk bukan putusan, berlaku untuk 2029. Jadi produk pemilu 2029 itu yang tidak boleh diartikan oleh yang lain supaya nanti tidak menjadi debatable. Kemudian yang kedua, didesain untuk pemilu yang berkelanjutan. 5 poin pertama. Kemudian yang kedua adalah perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional. Ini supaya tidak ada suara yang tidak bisa dikonversi. Dan ini akan merugikan partai-partai yang mereka menjadi pemula, padahal mereka punya kursi tapi kemudian tidak bisa digunakan untuk melantik yang bersangkutan. Sangat mungkin nanti parlemen yang ada sekarang kemudian berpikir kalau diperintahkan MK tidak boleh 4%, maka ya sudah 3,9% atau 3,5%. Secara pelaksanaan hal ini sudah mengubah, tetapi secara substansial menurut saya itu menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, perubahan harus ditempatkan dalam rangka untuk mewujudkan penyederhanaan parpol. Ini yang menjadi catatan. Jadi perdebatan penyederhanaan parpol dengan tema harus dirubah dari 4%, sangat mungkin tidak hanya 3,9 atau 3,5, bisa-bisa malah lebih, karena tema penyederhanaan parpol. Boleh dong teman-teman parlemen kemudian membuat persepsi pemahaman yang berbeda. Lah, dari sini kalau atau sebelum terjadi, maksudnya perubahan Undang-Undang 7 tahun 2017 sebelum terjadi, maka perlu ada, menurut saya, duduk bersama antara eksekutif sama legislatif, lebih khusus eksekutif, dengan memahami bersama putusan MK. Kalau diperlukan silahkan untuk berdiskusi FGD dengan Mahkamah Konstitusi apa yang dimaksud dari 5 putusan tersebut, sehingga tidak ada pengartian tafsir sebelah dari ruangan parlemen saja atau partai politik tertentu saja. Kan namanya politik sering mana yang menguntungkan, mana yang tidak, itu menjadi masalah besar. Dan itu berlaku semenjak 2029. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ada sebuah kalimat yang tidak boleh ditinggalkan, bahwa 5 poin yang diputuskan MK itu, yang poin terakhir dalam proses perubahan Undang-Undang 7 2017 harus melibatkan semua partai politik, melibatkan NGO, tidak boleh meninggalkan salah satu pihak. Ini menjadi catatan. Parlemen, legislatif tidak boleh bermain sendiri demi kekuasaan, tapi masukan dalam proses pembuatan dari berbagai NGO pemilu, NGO politik itu penting. Selain mereka yang tidak lolos pada proses pemilu 2024 atau mereka-mereka yang partai politiknya lolos tapi ada perbedaan suara yang terjadi gap,
Hal ini mengakibatkan mereka yang tidak banyak maka diancam sehingga nanti menjadi sandera pada proses pilpresnya. Ini yang kurang baik. Semoga bermanfaat menjadi referensi kita dalam merespon 4% yang kontroversial produk Mahkamah Konstitusi. Like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa.